pendidikan itu sangat mempengaruhi penelitian ya. Ketika laki-laki dan perempuan memiliki pendidikan, latar belakang pendidikan yang sama dan latar belakang yang pendidikan yang sesuai, pasti dia bisa menulis atau meneliti sesuai bidangnya. Kita jangan fokus pada tantangan, fokuslah pada peluang. Iya, ketika kita fokus dalam peluang, maka kita akan sukses ke peluang tersebut. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa, seperti itu. Ilmu itu kan seperti binatang buas ya, binatang binatang liar gitu, yang larinya cepat. Nah, ilmu itu kalau binatangnya tidak kita ikat, dia akan lari lagi gitu kan. Maka mengikat ilmu itu dengan tulisan. Nah, itu tulisan itu kata pegangan teman saya, tulisan itu adalah keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam segmen kedua dari podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam. Melanjutkan dari topik sebelumnya, yakni peluang perempuan untuk membangun karir, bersama dengan saya Garneta Lia Widianti selaku host dari podcast Ramadan Wanita dan Islam. Pada kali ini hadir bersama saya untuk menemani dalam podcast 20 menit ke depan ada Ibu Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC.MAG. Selamat datang Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ila? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Neta. Sehat juga ya Mbak Neta ya. Alhamdulillah Ibu. Nah, Ibu Ila ini akrab disapa Prof. Ila. Ya betul. Nah, Prof. Ila ini adalah Direktur dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi atau Puskolegis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua Rumah Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada saat ini menjabat dari kedua jabatan itu. Ya betul. Nah, Prof. Ila, pada kesempatan kali ini di segmen kedua kita akan membahas tentang kepenulisan, Prof. Ya. Nah, Prof, dalam hal ini kita kan fokusnya dalam gender dan perempuan ini, Prof. Ya, betul. Sebenarnya keunggulan dari seorang peneliti perempuan itu apa sih, Prof? Ya, terima kasih Mbak Neta ya. Jadi memang peneliti perempuan itu mungkin awalnya dianggap masih jarang. Bahkan kalau dalam studi Islam sendiri, dulu ketika awal-awal Islam itu banyak pejuang juga dari perempuan, tapi referensi mereka sebagai ahli tafsir hadis itu sangat sedikit. Ada tapi kurang tertulis dengan baik seperti itu ya. Nah, jadi kemudian apalagi dalam periode-periode selanjutnya juga masih ada stereotip bahwasanya perempuan itu kurang dari laki-laki. Nah, kemudian ketika itu menjadi tantangan, itu akan menjadi peluang bahwasanya perempuan juga bisa menjadi seorang penulis atau peneliti. Dan ketika ada anggapan peluangnya kurang bagus, maka itu juga menjadi harapan kita bahwasanya kesempatan perempuan lebih besar daripada laki-laki, seperti itu. Okay. Iya, Prof. Nah, kalau bidang dari kepenelitian dan kepenulisan ini sepertinya sangat sulit sekali untuk ditembus, Prof. Nah, bagaimana sih Prof strategi atau tips dari Prof Ila sendiri dalam kepenulisan, khususnya dalam peneliti perempuan ini, Prof? Iya, untuk saat ini memang zaman sudah berkembang seperti yang saya sampaikan di segmen pertama, bahwasanya sudah tidak ada kata perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai peneliti, berbeda dengan zaman dulu. Saya dulu pernah pada masa ada peneliti Mesir, karena dia ada anggapan takut dikenal sebagai peneliti atau penulis perempuan, jadi ketika dia aktif menulis itu tidak berani menyampaikan nama terangnya. Ini mungkin di kalangan pemikir Muslim sudah terkenal namanya, yaitu Aisyah binti Sati. Nah, ketika binti Abdurrahman, tapi ketika dia menulis, dia lebih senang dengan menulis nama samarannya, yaitu binti Sati. Tapi dengan perkembangan selanjutnya, ketika orang sudah mulai mengenal tulisannya, nah orang sudah menghargainya, kemudian dia bisa menyampaikan di depan publik, ini loh saya, seperti itu.
Nah, jadi kemudian untuk saat ini, jadi kita itu banyak peluang sebagai peneliti perempuan. Jadi kita bisa meneliti apapun sesuai dengan bidang keilmuan, karena ilmu itu tidak memilih laki-laki dan perempuan ya, asalkan kita punya kemampuan di bidang tersebut. Makanya pendidikan itu sangat mempengaruhi penelitian ya. Ketika laki-laki dan perempuan memiliki pendidikan latar belakang pendidikan yang sama dan latar belakang yang pendidikan yang sesuai, pasti dia bisa menulis atau meneliti sesuai bidangnya. Nah, kan ada bidang keilmuan yang mungkin banyak gender-gender tertentu dikuasai oleh jenis kelamin tertentu ya, misalnya kalau teknik mungkin lebih yang di situ mungkin laki-laki seperti itu ya, yang kajian ini lebih perempuan mungkin ada seperti itu akan mempengaruhi dari jumlah peneliti seperti itu, karena penelitian itu tergantung dari pendidikannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kajian tentang gender, kajian tentang perempuan itu sangat banyak peluangnya. Jadi mulai dalam bidang keilmuan apapun itu pasti ada penelitian tentang gendernya. Jadi ketika kita menulis aktif di gender tersebut, maka itu peluang bagi kita untuk menjadi peneliti di bidang itu. Terus juga misalnya kita dalam dunia penelitian itu biasanya ada peluang tema-tema tentang gender. Jadi kalau tadi dari segi jurnalnya atau apanya, nah dari penelitian itu juga jadi ada peluang, kita dipeluang untuk menulis tentang gender tersebut, jadi kita bisa masuk di situ. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang kita sebagai peneliti, khususnya perempuan, untuk meneliti di bidang-bidang yang sesuai keilmuan kita atau yang langsung fokus di penelitian gender tersebut. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Prof potensi atau yang bisa dicari kita gali gitu dari peluang-peluang itu gitu. Kalau tadi kan disebutkan dari Prof Ila ternyata kesulitan atau apa ya tantangan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu sampai sekarang pun masih ada juga gitu. Tapi kalau kita temukan titiknya itu dari peluangnya kita bisa ambil juga gitu. Iya betul Mbak Neta. Jadi memang kita jangan fokus pada tantangan. Fokuslah pada peluang. Iya, ketika kita fokus dalam peluang, maka kita akan sukses ke peluang tersebut. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa seperti itu. Wah, iya Prof. Berbicara tentang peluang ini, Prof. Ya, betul. Kita kalau mencari peluang itu kan perlu tentunya fokus dan juga konsisten gitu. Nah, tips dari bisa konsisten dan juga tetap produktif itu seperti apa sih, Prof, untuk peneliti perempuan? Ya. Tentunya memang menjadi peneliti perempuan khususnya yang berkeluarga mungkin dia tantangannya lebih berat ya. Dalam beberapa penelitian itu disampaikan bahwasanya perempuan itu baru sempat menulis ketika anak-anaknya sudah tidur, ketika pekerjaan rumah sudah beres, seperti itu kan. Tapi memang saya pribadi juga merasakan seperti itu. Tapi tentunya tidak ada hasil usaha yang mengkhianati hasil ya, pasti kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin pasti itu akan ada hasilnya. Jadi memang kita harus punya target tertentu dalam publikasi, dalam penelitian. Jadi ketika ada peluang misalnya ada pendaftaran bantuan, program bantuan penelitian, kita bisa kompetisi di situ. Ini adalah peluang, maka saya harus ikut seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk berpartisipasi dalam penelitian. Nah, tentunya ketika kita sudah mendapat bantuan penelitian, itu pasti ada target kapan selesainya. Nah, ketika ada target, ada push, ada tekanan, kita pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu ya. Terus yang kedua, boleh kita melakukan penelitian mandiri dengan tema-tema yang sesuai keilmuan kita, yang kita memang menyukai tema tersebut. Ya sudah, kesempatan untuk mewujudkan itu, tulisan itu, maka kita harus menulis seperti itu. Menulis apapun, boleh menulis kejadian-kejadian unik atau harian, boleh menulis cerita, kolom, esai atau jurnal dan lain sebagainya. Kita harus punya target, misalnya minimal 1 bulan 1 tulisan seperti itu. Itu juga harus perlu ya. Jadi itu untuk mensupport kita agar selalu produktif seperti itu. Nah, terus yang ketiga bisa kita kolaborasi sama
mahasiswa, sama sesama dosen, seperti itu. Mungkin Neta juga pernah di kelas sama saya ya, pernah kita belajar bersama, dan di situ diantaranya kita bisa kolaborasi dengan mahasiswa, dan itu bisa kalau kita bekerja bersama itu kan bisa meringankan kerjaan kita, begitu Mbak Neta. Itu salah satu strateginya ya Prof Iya, Ila, betul. dan banyak sekali Iya. yang bisa kita lakukan kegiatan produktif, apalagi selama bulan Ramadan ini Prof Oh Ila. iya, betul. Nah, Prof Ila, tapi seringkali ketika kita, ini kan topiknya juga tentang Ramadan Prof Ila, ketika memasuki bulan Ramadan biasanya kita itu kurang fokus, ngantuk, dan lapar, seperti itu Prof. Nah, untuk menghadapi itu biar bisa tetap fokus, seperti apa sih Prof? Dari Prof Ila mungkin ada tipsnya nih buat kita. Iya, ya, memang dalam bulan Ramadan itu kan ada perubahan jadwal ya. Dalam artian yang mungkin kita biasanya bangun malam itu ketika mendekati subuh atau bagaimana. Sekarang kan ketika habis Isya juga biasanya kita bisa langsung start gitu kan. Misalnya mengerjakan apa sampai jam 9, jam 10 baru istirahat. Kalau sekarang kan setelah Isya kita ada ibadah lain ya, tarawih sama darus dan lain sebagainya. Nah, tentunya agar kita juga publikasi itu tetap jalan, kita juga punya jadwalnya sendiri. Misalnya minimal satu hari itu 1 jam di waktu luang kita, itu kita buka laptop untuk menulis, menyelesaikan tulisan kita. Nah, itu saya rasa sangat membantu. Bisa setelah sahur, misalnya kita bangun, atau sebelum sahur, dari jam 3 misalnya kita atau sholat malam dulu, atau ini dulu, kemudian kita bisa menyempatkan untuk ngetik sebentar sambil menunggu subuh atau seperti apa begitu. Atau setelah taraweh, setelah darus 1 jam terus istirahat begitu. Nah, itu salah satu tantangan, tapi kalau kita bisa membagi waktunya ya Prof ya, antara kegiatan yang memang itu ibadah dan juga kegiatan produktif lainnya gitu. Tapi Prof, menulis ini juga merupakan salah satu ibadah nggak sih Prof? Kalau menulis itu sendiri. Iya, tentu. Kan ada surat Al-Qalam juga kan, itu yang bilang nun wal qalami wama yasturun. Jadi di situ ada kalimat demi pena kan. Demi pena itu kan pena mengindikasikan ada kita disuruh untuk menulis gitu kan. Jadi ya untuk kita bisa, bahkan ada ungkapan bahwasanya ilmu itu kan seperti binatang buas ya, binatang binatang liar gitu, yang larinya cepat. Nah, ilmu itu kalau binatangnya tidak kita ikat, dia akan lari lagi gitu kan. Maka mengikat ilmu itu dengan tulisan. Nah, itu tulisan itu kata pegangan teman saya, tulisan itu adalah keabadian. Jadi seperti ulama-ulama kita ya, khususnya ulama 4 mazhab, ada Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka itu dikenal meskipun sudah meninggal beratusan tahun yang lalu, tapi tulisannya masih ada sehingga mereka menjadi abadi sampai sekarang begitu. Bagus ini Prof, ikatlah ilmu dengan tulisan iya, gitu betul. Ya Prof ya. Prof, cara menjaga motivasi kita untuk tetap produktif dan juga menulis terus itu seperti apa sih Prof untuk kita nih, terutama sebagai peneliti perempuan itu Prof? Oke, tentunya dukungan keluarga, dukungan orang-orang sekitar itu sangat penting. Jadi lingkunganmu itulah yang mempengaruhimu. Meskipun ya kadang kita bisa mempengaruhi lingkungan, tapi kadang kita juga ingin mendapatkan hasil yang positif. Kita juga bisa menciptakan lingkungan yang kita harapkan, atau kita masuk di lingkungan yang kita harapkan seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya saling mendukung, nah itu keren banget, kita bisa melesat cepat. Tapi kalau lingkungannya saling menjatuhkan, wah itu bahaya sekali. Nah itu jadi kalau prinsip saya itu, mari kita ciptakan lingkungan yang saling bantu-membantu. Jadi kalau kita membantu orang, tentunya orang akan membantu kita. Jadi lingkungan saling mendukung itu sangat bagus untuk kualitas kita dalam menulis. Dan alhamdulillah saya pribadi di keluarga itu sangat mendukung. Jadi misalnya saya sudah membuka laptop, itu suami dan anak-anak sudah paham seperti itu. Jadi misalnya jadi tahu sudah tahu. Misalnya ketika saya ya ngapunten, misalnya kita dalam mepet sebelum maghrib, kita biasanya masak-masak kan ya. Tapi ini ada tugas yang harus terselesaikan misalnya. Ya sudah, saya buka laptop, nanti suami dan anak-anak itu paham. Biasanya entah suami yang di dapur atau beli makanan di luar, itu sudah tidak masalah seperti itu. Relate banget. Iya, betul. Kayak di kampus kita juga misalnya
saya butuh bantuan data tentang ini dong, kita berkonsultasi dengan orang yang paham tentang itu dan dia membantu, wah itu kita terbantu banget, senang sekali. Berarti memang ada support system itu penting ya Prof Oh ya? penting, Kalau penting. semisal memang agak susah, dari support system itu kita ciptakan sendiri Iya, lingkungan betul. suportif itu. Iya, kita bisa mencari contoh, memberi tauladan. Jadi akhirnya kadang lingkungan yang awalnya mungkin tidak kondusif, dengan ternyata kita kok bisa seperti itu, kadang itu ada yang secara bertahap pengen ngikut gitu loh. Oh saya pengen seperti ini, seperti itu. Nah lama-lama lingkungan itu ternyata saling mendukung seperti itu. Saya pikir seperti itu Mbak Net. Iya, siap Prof. Iya. Kalau ini Prof, kalau Prof Ila ini sendiri kan sosok yang mengetahui situasi dari di rumah publikasi atau dunia kepenulisan dan kepenelitian gitu Iya, Prof. betul. Kalau yang ingin saya tanyakan di sini peluangnya Prof, peluang dari peneliti perempuan itu sendiri. Kalau memang dia ini sudah memiliki support system yang bagus dan dia juga sudah siap untuk terjun dalam dunia kepenulisan itu Prof. Seperti apa sih Prof peluang dari seorang peneliti perempuan pemula itu gitu? Iya, jadi memang dosen kita itu ya seimbang ya, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi memang dulunya mungkin dominasinya masih laki-laki mungkin ya. Tapi secara kesininya itu ketika penerimaan itu sudah mulai banyak, meskipun kayaknya masih banyak laki-lakinya. Dan tentunya itu juga mempengaruhi dalam penelitian di kampus ya, karena jumlahnya mungkin masih banyak laki-laki ya, tentunya peneliti laki-laki mungkin lebih banyak daripada perempuan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya penelitian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi siapapun ketika asalkan dia aktif menulis, baik laki-laki atau perempuan, nah pasti dia bisa berhasil. Bahkan kalau kita kan ada ukuran ranking ya, ranking kita itu namanya Sinta. Nah sudah beberapa tahun ini yang tertinggi itu peneliti perempuan, namanya Mbak Dian dari Saintek. Seperti gitu. itu, iya. Nah, ini teman-teman pendengar dari podcast Tribuners juga pasti baru tahu ternyata peneliti perempuan itu justru mencuat gitu ya, Iya, di di Surat sekarang Ampel ini. yang di Sinta itu. Iya Prof. Iya. Oke Prof. Prof Ila, mungkin dari pandangan Prof Ila nih berkaitan dengan rumah publikasi juga Prof. Pentingnya dari publikasi atau penelitian bagi peneliti perempuan itu seperti apa sih Prof? Gitu. Ya, tentunya menyuarakan hak-hak perempuan itu penting ya. Jadi ketika kita tahu keinginan kita, kebutuhan kita, terus kemudian kita suarakan, nah itu kan pasti akan didengar. Dibanding ketika kita hanya ngempet, istilahnya tidak menulisnya, tidak menyampaikan ke khalayak. Jadi kita pengen gini, pengen gitu, tapi kemudian tidak tersampaikan, itu kan tidak membawa perubahan. Tapi ketika kemudian kita pengen ini hak kita loh, tapi kemudian kita suarakan, tentunya itu akan dibaca orang banyak yang bisa jadi akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Nah di situ jadi pentingnya khususnya bagi perempuan itu sendiri. Terus di sisi lain itu kan jadi menunjukkan bahwasanya ketika tadi perempuan dengan pendidikannya, dengan keilmuannya, kemudian dia aktif menulis sesuai bidangnya, itu kan menunjukkan ada loh perempuan yang ahli di bidang ini loh, kayak gitu. Jadi sekarang itu memang masih karena minimnya mungkin perempuan dalam ahli-ahli tertentu, ketika ada perempuan dalam bidang itu biasanya itu kadang dicari gitu loh. Oh ya belum ada nih perempuan ini, ternyata sekarang sudah ada nih. Nah jadi kita punya keistimewaan seperti itu. Gitu. Menariknya di situ ya Prof ya. Iya. Berarti perempuan ini justru juga bisa menjadi agent of change juga gitu, karena membawa perubahan melalui tulisan seperti itu. Iya betul. Jadi kalimit dunia bil kolam, bicaralah kepada dunia dengan penamu, seperti itu. Banyak sekali kelas hari ini pendengar Tribuners. Oke. Prof, ini kita menuju pertanyaan terakhir juga Prof, sebelum dari closing statement dari Prof Ila. Dari Prof Ila sendiri, bagaimana sih kita memulai untuk membangun citra sebagai seorang peneliti perempuan pemula Prof, khususnya dalam bidang akademik seperti itu? Oke, jadi memang tidak dipungkiri penelitian itu penting khususnya bagi mahasiswa, bagi dosen, dan saya rasa bagi semua orang ya itu penting
karena di sana juga ada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dia ingin menyampaikan inspirasinya dengan menulis juga seperti itu. Nah, memang itu harus diawali. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus ada awal, harus ada permulaan. Memang untuk mengawali itu takut, tapi ketika kita sudah memulai, kemudian aktif, konsisten dan lain sebagainya, kita akan terbiasa dan itu akan kita akan menghasilkan banyak hal. Jadi kayak saya dulu mungkin di awal-awal menjadi dosen itu kurang produktif ya. Jadi kadang setahun itu cuma 1, 2 dan lain sebagainya. Tapi ketika terbiasa menulis, tahu ilmunya dan lain sebagainya, nah kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu Mbak Neta. Siap Prof, terima kasih banyak Prof Ila. Ya, sama-sama. Nah, pendengar Tribuners, banyak sekali materi-materi yang tersampaikan dari Prof Ila berkaitan dengan keunggulan dari seorang peneliti perempuan. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah mengawali itu ya Prof, karena perempuan ini juga sebagai agent of change yang membawa perubahan melalui tulisan, dan yang sudah disampaikan oleh Prof Ila juga, ikatlah ilmu melalui tulisan itu gitu. Oke, mungkin cukup untuk podcast pada siang ini juga. Terima kasih banyak Prof Ila sudah menemani sama-sama dalam podcast kita, dalam podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.